bahwa setiap namanya soal batas usia itu ada diserahkan pada pembentuk undang-undang. Pembentuk undang itu DPR bersama Siapa presiden. bilang dibawa ke sana kemudian? Itu dia bertentangan menurut saya dengan, walaupun di situ APRAK ya, alat ujinya. Aprak itu apa? Undang-Undang 10 2016 di situ alat ujinya. Apa Di situ tidak ada mengatakan. Yang aprak itu apa? Sebentar dulu. Tak usah emosi. Jelaskan dulu. Saya Jadi begini. Saya juga bisa emosi. Sebentar dulu. Sebentar Mari dulu. emosi. Nah ya. Jadi di dalam Undang-Undang 10 2016 ya tidak ada mengatakan soal pelantikan. Oh iya, terserah Anda, itu pendapat Anda. Ya, Pendapat saya tidak, terserah Anda berpikir Ya, apapun lah. ya. Mau apa juga mari. Iya, Oke, iya. lanjut, Ya. Pak. Mau apa juga terserah. Jangan Anda pikir saya udah berumur. Ayo, Maksud Bapak apa sih? apa Anda mau aja deh. Wah, inilah. Iya, enak. ini. Ayo. Kita kan berdebat di sini. Dia kehilangan daya ikat untuk diimplementasikan di 2024 karena tahapan pencalonan sudah masuk fase krusial, yaitu melalui jalur perseorangan. Jadi kita hormati, tapi dia tidak bisa diimplementasikan Oke. karena terbentur oleh tahapan yang sudah lewat. Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Mei lalu yang mengabulkan gugatan Partai Garuda tentang batas usia minimal kepala daerah menuai kontroversi. Apalagi pada 3 Juni lalu, terbit versi berbeda dari putusan tersebut yang mencantumkan dissenting opinion. Putusan MA tersebut menyebutkan batas usia minimal kepala daerah termasuk gubernur dan wakil gubernur menjadi 30 tahun pada saat pelantikan, bukan pada saat penetapan. Untuk membahas putusan MA tersebut, saya Yasmin Muntas mengundang mantan Hakim MA Profesor Gayus Lumbun, pakar HTN Profesor Juanda, dan anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini dalam Open Minded. Terima kasih Prof. Gayus, Prof. Juanda dan juga Mbak Titi sudah hadir di Open Minded dan menjadi tamu saya pada hari ini. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi di opening bahwa kita hari ini akan membahas soal putusan MA yang dalam beberapa hari terakhir sudah ramai dibicarakan. Nah, saya akan ke Mbak Titi dulu nih. Menurut Anda, bagaimana tanggapan Anda terkait putusan MA tersebut? Ya, seperti beberapa analisis yang mungkin juga sudah kerap disampaikan oleh kami di Perludem ya. Putusan MA nomor 23P/HUM/2024 ini bisa dilihat dari 3 aspek. Yang pertama aspek prosedur. Dari sisi hukum acara, prosedur memang pengujian di Mahkamah Agung itu relatif berbeda dengan Mahkamah Konstitusi. Meskipun sama-sama pengujian norma atau abstract review, kalau di Mahkamah Konstitusi kan hukum acaranya betul-betul terbuka dan dibuka untuk umum. Jadi bagi pihak-pihak yang punya kepedulian itu bisa bahkan menjadi amicus curiae ya, di dalam menyuarakan rasa keadilan yang mereka miliki atau aspirasi konstitusional yang mereka punya. Kami sendiri di Perludem beberapa kali menjadi amicus curiae dalam beberapa perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Nah, di Mahkamah Agung walaupun banyak dorongan untuk membuka proses uji materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, tapi kan prosedurnya tertutup. Jadi bisa dikatakan ya terkait dengan pengujian peraturan KPU yang berdampak pada usia ini, tiba-tiba kita dikasih kejutan tanpa kemudian ada ruang untuk kemudian juga menjadi bagian dari proses ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi substansi. Nah, ada problem yang dari sisi substansi, meskipun ketika berbicara ini bukan berarti kita tidak menghormati putusan Mahkamah Agung. Kami menghormati putusan Mahkamah Agung, tapi ketika dia keluarkan dia menjadi dokumen publik yang bisa juga dikaji. Putusan Mahkamah Agung ini kan dia menguji pasal 4 ayat 1 huruf D tentang persyaratan menjadi calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota dan wakilnya. Peraturan KPU. Peraturan KPU nomor 9 tahun 2020. Yeah. Pasal 4 ayat 1 huruf D. Yeah. Terhadap pasal 7 ayat 2 huruf E. Jadi di dalam pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang 10 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota, di sana disebutkan calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota harus memenuhi syarat kira-kira sebagai berikut. Nah, di ayat 2 huruf E itu disebut berusia sekurang-kurangnya 30 tahun
untuk wakil gubernur dan 25 tahun untuk bupati, wali kota dan wakilnya. Jadi dia bicara hanya syarat calon. Titik begitu ya. Oke. Tugas KPU kan tentu saja mengoperasionalisasi ini. Kapan syarat itu harus dipenuhi? KPU itu punya kewenangan mengatur lebih lanjut karena di dalam rezim pemilu dan pilkada kita setelah undang-undang peraturan pelaksana teknisnya itu adalah peraturan KPU. Tidak ada peraturan pemerintah, tidak ada peraturan presiden, ada ya peraturan KPU. Nah, oleh KPU dioperasionalisasi persyaratan ini karena dalam undang-undang juga disebutkan status calon itu kan memang agak panjang. Jadi tahapan pencalonan itu dimulai dari pendaftaran calon, lalu ketika dia mendaftar memenuhi syarat menjadi pasangan calon dan seterusnya. Nah, oleh KPU usia itu dihitung saat dia ditetapkan sebagai pasangan calon, yaitu kalau kita rujuk ke Pilkada 2024 artinya 22 September. Nah, 2022 September 2024 oleh Mahkamah Agung itu yang diubah menjadi saat pelantikan. Tapi dasarnya agak unik nih Mahkamah Agung karena Mahkamah Agung mengatakan salah satu argumennya dari sisi substansi karena KPU ini pernah menerbitkan peraturan KPU nomor 13 tahun 2010 di mana syarat usia itu dihitung saat pendaftaran. Sementara di peraturan KPU 9 2020 syarat usia ini saat penetapan sebagai pasangan calon. Karena kan memang antara pendaftaran dan sebagai penetapan pasangan calon berbeda. Mahkamah Agung mengakui KPU memang punya open legal policy, kewenangan untuk mengatur lebih lanjut. Tapi yang agak unik dari sisi substansi, kenapa kemudian Mahkamah Agung mendeterminasi open legal policy itu dengan langsung mengatakan calon itu adalah saat pelantikan. Nah, ini dari sisi substansi ya. Jadi kalau misalnya disimpulkan berarti dari Perludem itu menyatakan bahwa ini sebenarnya bukan sebuah keputusan yang tepat atau bagaimana? Iya, kalau kami menilai bahwa karena memang kami kan bergerak di isu pemilu ya, jadi paham betul tata kelola tahapan pemilu dan operasionalisasi tahapan pemilu. Ketika Mahkamah Agung menerjemahkan status calon itu saat pelantikan, dia kan mengambil tahapan yang paling ujung dalam tahapan pencalonan. Sementara seseorang berbaju sebagai calon menurut undang-undang pilkada kita di pasal 1 itu adalah ketika dia ditetapkan oleh KPU. Nah, disinilah sebenarnya ada ambiguitas ketika posisi sebagai calon itu dipegang atau dilekatkan saat dia pada saat dilantik, maka kemudian bagaimana keabsahan dia sebelumnya. Sementara ketika dia ditetapkan sebagai calon, dia berkampanye, pemungutan suara dan seterusnya. Jadi boleh dikatakan dari sisi teknikalitas pemilu, ada lompatan argumentasi logika hukum yang kemudian tidak mencerminkan bagaimana pemilu itu dikelola. Nah, yang terakhir menurut kami putusan Mahkamah Agung ini satu sisi dia mengakui KPU punya kewenangan open legal policy, mengatur itu disebutkan eksplisit di dalam pertimbangan hukum. Tetapi di sisi lain kenapa dia yang menetapkan kapan open legal policy, makna dari calon itu kenapa jadi Mahkamah Agung yang memutuskan saat itu pelantikan? Nanti saya juga akan ke situ, tapi saya mau dengar dulu dari Pak Gayus yang juga ramai di media justru mengatakan bahwa ini adalah sebuah keputusan yang progresif gitu. Ini agak gini, tadi saya sempat ngobrol dengan beliau bahwa beliau ini kan sampai saat ini masih orang PDIP. Jadi pendapatnya ini justru agak berbeda dengan teman-teman beliau di PDIP gitu. Dan sebagai mantan Hakim Agung juga ya, Prof. Gayus, bagaimana Anda bisa memandang bahwa ini adalah sebuah keputusan yang progresif? Saya lebih menekankan yang pro nih, jadi ini pro ini kontra. Nanti Pak Juanda saya mau dengar juga. Saya tidak pro putusan MA maupun saya anti putusan MK. Saya ulangi berkali-kali di semua pers. Yang saya soroti adalah pelaksanaan dari putusan itu. Pelaksanaannya, bukan hitung-hitungan yang diputuskan yang menjadi kepastian yang tidak boleh di upaya hukum lain untuk MK. Saya juga tidak mempersoalkan tahapan-tahapan pemilunya, tapi saya lebih kepada orang yang menjalankan kewenangan mewakili penyelenggara negara yang paling berkuasa menyalahgunakan putusan itu. Itu kalau untuk MK ya, kita mundur sedikit. MK nomor 90 ini sah, harus dihormati, harus dilaksanakan. Ya. Tetapi ketika kita menemukan terjadinya putusan itu,
diwarnai dengan pelanggaran oleh kekuasaan negara yaitu KPU. Dan hal ini apa? Banyak sekali. Tetapi yang lebih prinsip adalah dia tidak melaksanakan ketentuan sebuah putusan MK maupun MA. Jadi waktu membawa ke DPR, melakukan dengar pendapat umum, kemudian dengan presiden. ini maksudnya Pak Gayus baru ngomong yang soal MK ya, harusnya kemarin seperti itu karena pada saat menerima pendaftaran Gibran KPU belum mengubah peraturannya gitu kan, seperti itu. Nah, sekarang untuk MA bagaimana? Saya harus ngomong itu dulu supaya tahu bahwa saya itu tidak memusuhi atau tidak menolak putusan MA maupun MK. Yang saya persoalkan di putusan MK itu pelaksananya sebagai penyelenggara negara yang berkuasa atas terselenggaranya pemilu. Sangat berbeda dengan putusan MA ini. Ini belum ada action dari KPU karena baru diputus. Saya mengingatkan agar ditaati. Saya menyebutkan ini yang progresif. Saya melihat dari sisi keadilan. Boleh ditawarkan kepada publik kalau perlu dengan jajak pendapat umum. Anak-anak muda yang dibatasi hanya terhitung dari pendaftaran atau penetapan, atau anak muda memilih, ya saya diberi kesempatan panjang ketika umur saya sampai kepada pelantikan. Baru saya boleh dipersoalkan kalau saya kurang umur. Ini namanya progresif. Ya. Apa itu arti progresif dalam perkara ini? Saya mencatat dengan baik. Yaitu KPU atau siapa saja, atau pengamat sekalipun, Mbak Titi misalnya, itu belajar dari kesalahan. Sehingga terjadi carut marut di publik, jawab pro kontra. Belajar dari mengevaluasi diri. Ini tentunya KPU ya, maaf, tapi pengamat kan mengikuti ini. Lalu bangkit dari kegagalan. Bangkit dari kegagalan itu disebut sebagai satu. Ini Pak Sajid Raharjo bukan saya ya, ini Profesor Cip, pernahnya dari Pak Cip, ya. Dari Semarang ya, dari Undip. 3 hal inilah yang beliau amati untuk satu langkah progresif. Nah, kalau kita masih tetap mundur, tetap ada aturan yang seperti itu. Aturan dirubah kan karena keadilan yang lebih luas. Diperluas jangkauan untuk seorang yang ingin menjadi kepala daerah. Itu. Jadi menurut Pak Gayus, dengan dimundurkan ke pelantikan itu adalah sebuah langkah progresif. Ruang yang lebih luas daripada dibatasi ketika ditetapkan saja. Apalagi hanya mendaftar. Jadi progresifnya itu adalah dari sisi itu. Ya. Bahwa ini kenapa dilakukan oleh MA bukan MK? Tadi saya sebut 3 dasar istilah progresif. Ya. Pengalaman banyak itu merugikan itu tiba-tiba. Dia ini kurang cuma 40 hari terjadi bencana. Ini suatu yang orang menyebutnya ya bisa aja satu pemikiran yang bukan hipotetis tapi ini prediksi. Satu prediksi saja. Kalau terjadi bencana bisa alam, bisa yang lain atau meninggalnya orang yang penting yang bisa menentukan perlu waktu. Nah, ini berarti sekali hari demi hari ini. Sehingga dia tidak ditolak lebih dahulu sehingga proses berjalan dia ketinggalan kereta. Ini pandangan saya, bukan pendapat MA. Saya meneliti pendapat MA itu merujuk konstitusi. Pasal 6 ayat 2. Itu bunyi putusan kalau Bu Titik baca pasti begitu kan. Apa yang dimaknai? Itu filosofis dari semangat untuk memberi kesempatan orang menjabat dalam hal ini presiden. Ya. Nah itu jelas. Jadi oleh karena itu tafsir yang dimasukkan di putusan ini pertimbangan hakim loh. Saya sebut di pasal 6 ayat 2 ini pertimbangan majelis ini. Ya. Jadi saya tidak menyangkal apapun yang dipandang oleh banyak orang, tapi saya pribadi menganggap ini putusan progresif yang memberi ruang lebih luas bagi semua pemuda yang umurnya jangan dikaitkan dengan nama orang ya. Jangan dengan Kaisang gitu misalnya ya. Jangan, itu justru melanggar hak ajasi itu. Anak siapapun yang bersangkutan dia seorang pemuda yang layak untuk diberi kesempatan kalau itu diperluas. Ada yang berpendapat justru ini adalah sebuah keputusan yang destruktif. Gitu. Silahkan, Pak Mahfud mengatakan seperti itu. Saya bantah hari ini di banyak media. Destruktif itu menghancurkan, melawan dan sebagainya. Buktikan sama saya, Pak Mahfud, bentuk apa? Saya ingin ketemu juga dan saya ingin berdiskusi. Tapi jangan saya diajak untuk membuat satu hipotesis. Karena hipotesis itu kan bisa macam-macam kan. Base-nya itu kepada satu penelitian atau nanti pendapat yang pilihannya banyak. Ya, untuk satu disertasi misalnya. Nah ini kan kita merujuk kepada satu perkembangan yang tadi saya ulang-ulang itu.
belajar kesalahan. Kesalahan timbulnya udah banyak. Oke. Tapi kan gini, orang selalu menyatakan bahwa calon, dan calon itu ada di pasal 7 ayat 1. Kalau misalnya setelah pelantikan kan bukan calon lagi. Ibaratnya seperti Kenapa itu. kok kita terpaku dengan keputusan KPU? Justru MA mempunyai kedaulatan norma, kedaulatan undang-undang. Ya. Ya, jangan akal-akalan orang menggunakan pikiran sendiri mau mempertahankan norma. Ya. Norma ini kan sebanding dengan demokrasi tadi. Ya. Demokratos itu bicara kepada kedaulatan rakyat, orang, semua orang ya. Tetapi demokrasi itu satu lingkup lain yang membatasi. Jangan demokrasi yang berlebihan. Ya, Nah, itu MA mencoba untuk memberi solusi, diperluas saja. Ya. Coba tidak ribut di bawah. Sekarang saya katakan tadi, coba dah dibuat satu angket. Terima Pak, jangan diwarai politik ya, jangan diwarai nama orang tadi. Kan nggak suka sama keluarganya lalu seperti itu. Ini yang saya Tapi itu akan selalu dikaitkan ke sana, Pak. silakan, Ya. tapi saya nggak masuk ke sana. Saya Oke. nggak mau ngurusin yang begituan. Ya. Saya ngurusin hal-hal yang menyangkut substance, legal substance. Berarti sekali lagi Anda berbeda dengan banyak tokoh PDIP yang mengkritisi putusan tersebut, Saya tidak ya, Pak. melihat di PDIP atau Golkar atau PAN atau yang lain. Ya. Saya mengkritisi pendapat pikirannya. Iya. Apapun jaketnya saya akan. Ya, dalam artian Pak Gayus memang merasa ini adalah sebuah keputusan yang tepat dan progresif, walaupun misalnya keputusan atau pendapat Anda itu berbeda dengan sebagian besar atau mayoritas lah yang tampil di media kan selalu posisi Yakin politisi Anda kalau ini PDIP. mayoritas? No. Coba silakan diangkat dulu. Maksudnya begini, yang tampil di media politisi PDIP adalah politisi yang menolak putusan tersebut. Baca yang lain, Mbak. Jangan hanya PDIP yang dimana saya di sana. Iya, maksudnya karena Saya tidak posisi melihat Pak Gayus jaket. adalah PDIP. Saya Jadi tidak saya melihat- saya menentang mengkroskan ini, dengan pendapat statement ini, Anda. Saya menentang banget ini. Jaketnya apapun, saya ukur pikirannya. Oke, Ya. jadi seperti yang tadi kita diskusi di luar bahwa walaupun Anda adalah kader atau masih pengurus dan ketua tim hukum Kepetun ya Pak ya, PDIP, bahwa Anda punya pendapat sendiri yang justru merasa putusan ini adalah sebuah putusan yang progresif seperti itu ya. Karena I am who I am. Oke, sekarang Prof. Juanda, silakan bagaimana tanggapan Anda terhadap putusan MA tersebut? Dan gini, pertanyaan tambahan dari saya dan mungkin nanti bisa ditanggapi oleh Mbak Titi, bahwa ketika orang menguji sebuah undang-undang atau peraturan terhadap MK, itu kan kita menguji ketidaksesuaian kan, apakah sebuah undang-undang itu tidak sesuai terhadap undang-undang dasar atau bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, alasan untuk menguji ke MA itu nanti bisa dijelaskan kenapa itu ke MA dan bukan ke MK, tapi alasannya itu kan dianggap peraturan KPU ada ketidaksesuaian dengan undang-undang Pilkada itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Nah, di mana letak ketidaksesuaiannya menurut Anda? Dan nanti Mbak Titi tambahin. Makasih. Ya. Memang ini kan buat saya memang mengkaji persoalan ini kan sudah lama soal-soal ketatanegaraan seperti ini. Buat saya memang agak nyeleneh ya, aneh. Walaupun Prof. Gayus mengatakan progresif. Progresif itu bukan kita tidak boleh berbeda pendapat. Progresif itu sepanjang tidak ada filosofi dan prinsip-prinsip hukum yang dilanggar menurut saya. Ya secara filsafati. Nah oleh karena itu. Dilanggarnya di mana maaf? Ya. Dilanggarnya di mana? Begini, secara prinsip umum ya sudah kita pahami soal usia itu baik itu dalam konteks undang-undang itu adalah walaupun kemarin yang terjadi di dalam putusan MK itu kan nyeleneh juga. Saya mengatakan itu tidak benar, tidak konsisten. Prof, maaf, harus maju sedikit. Oke. Aku kurang jelas Ya suaranya. kan? Nah, Ya, mendekat jadi yang secara umum prinsip hukum itu bahwa itu ada open legal policy. Ya. Nah, kenapa soal batas usia itu tapi diambil alih oleh MA? Yaitu dalam konteks judicial review tentang soal PKPU. Menurut Anda MA berwenang nggak untuk menangani hal ini? Soal wewenang ya kompetensi dia ya sepanjang peraturan perundang di bawah undang-undang ya. Bertentangan. Kalau diduga atau ada reasoning mengatakan itulah bertentangan dengan undang-undang, maka rujukannya undang-undang ini atau putusan MK. Kan gitu. Nah,
Jadi tadi Mbak Titi sudah mengatakan ya, rujukan sebenarnya alat ujinya adalah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. tahun 2016. Tentang apa itu? Tentang pemilihan pilkada. Nah, ini tidak ada masalah sampai di situ. Tapi ketika MA mengambil alih wewenang lembaga lain, kalau MK itu kemarin itu mengambil wewenangnya DPR, nah ini yang saya kira keliru. Nah, sekaligus saya mengatakan, walaupun progresif tadi kan, nah saya mengatakan progresif boleh, tapi tidak boleh mengambil kompetensi orang lain, lembaga lain. Apalagi prinsip hukum umum. Prinsip hukum umum kan bahwa Saya harus masuk langsung ini. Yang mana yang dilanggar? Yang dilanggar. Undang-undang mana? Apanya? Mau bilang PKPU? Bukan prinsip hukum umum bahwa Jadi- yang umum yang mana, yang khusus yang mana? logika Bukan hukum, Bung. memang bukan, kita bicara logika sekarang. Tidak, kita bicara undang-undang. Benar. Anda bilang yang melanggar. Kita yang menganalisis, mana yang dilanggar? Yang mana yang dilanggar? Gini. Sebentar, maka tunggu dulu. Saya cuma nanya Ya, ya. Sebentar, ini Pak yang saya Gayus. jelaskan. Ya, silakan dulu. Ya, ini yang saya jelaskan bahwa yang dilanggar prinsip umum bahwa soal batas usia Oke. itu adalah legal offense policy. Open legal policy. Iya. Bukan hak MA itu. Hah? Bukan hak MA yang Anda bilang salah melanggar itu. Kalau batas usia menurut saya tidak. Lalu apa yang melanggar? Itu urusan KPU dengan DPR. Siapa bilang Ya. MA berhak nanti dibawa ke DPR? Anda tahu nggak aturan itu? Saya pasal tahu. berapa? Tahu. Di pasal berapa? Nggak usah, yang Loh, penting pasal prinsipnya. berapa? Ini prinsip undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang merubah putusan MA dan MK. Pasal 10 ayat 2. Nah, Anda ngomong nggak tahu pasalnya? Dari dulu, Bung. Sebentar, Ya. Ya. Pak Kita Jayadi, ini Pak- kan mau berdebat ya. Berdebat pasal kan? Iya, yang tapi- melanggar. Yang mana? Pak Silakan. Juanda. Kalau Prof Gayus mengatakan itu, saya juga berhak pendapat. Ya, Ya. berarti mana pendapat Makanya saya akan ngomong ini. Ya, sudah Maka ngomong, saya tadi ngomong. tanya, Anda Iya. bisa ngomong. Iya. Pak Gayus, Pasal berapa ulangnya Pak Gayus, ada? sebentar kita kasih kesempatan. Ya, sebentar, Pak saya Juanda. punya hak. Gimana? Apanya? Undang-undang yang pasal berapa? Prinsip hukum umum. Aku mau umum, yang mana? Lebih umumnya berlaku secara umum. Ini kan pilihan khusus. Bahwa itu, sebentar ya, bahwa setiap namanya soal batas usia itu ada diserahkan pada pembentuk undang-undang. Pembentuk undang itu DPR bersama Siapa bilang presiden. dibawa ke sana kemudian? Lah enggak, jadi original kontennya itu Wah, gitu loh. Anda batal Oke. lagi deh. Lah, jadi begini. Harus oleh pengadilan MK. Itu nanti. Oh, nanti. Nanti. Awalnya dulu apa? Enggak. Diuji di MK atau MK? Nah, itu Oh, kan enggak. pendapat Prof Gayus. Oh, undang-undang kok saya. Iya. Pasal 10. Tapi ini kan kita membahas Oke. undang-undang betul benar, Bos. Ya. Apa? Ya, bisa saja itu tidak Wah, sekarang aduh. berpikir Oke. kita Kalau secara Anda bilang salah diuji saja, bukannya Hah? berdebat, bukan itu melanggar. Anda Apanya? bilang melanggar. Yang mana yang melanggar? prinsip hukum umum saya Umum katakan. yang mana? Kan Ya. bicara khusus ini. Ya Ini. oke, umum yang mana? Ya. Saya mau tanya. Gini Sebentar. ya. Begini, setiap namanya soal batas usia itu kita ketahui itu adalah wewenang lagi legal offense policy. Iya. Itu yang saya pahami. Tahu, saya tahu. Nah, oleh karena Apa? itu yang saya katakan prinsip Iya. umum. Tidak Enggak, bisa kan sebentar, ada Pak prinsip Gayus. khusus untuk menyelesaikan Ya, ya. artinya Nah, begini, betul. kita menghargai pendapat yang berbeda. Iya. Pak Gayus punya pendapat berbeda, Pak Juanda Saya punya tidak pendapat yang berbeda, berbeda. saya itu Kita menegaskan. hargai Pak masing-masing. Seperti itu Pak. Bisa saya lanjutkan ini? Boleh silakan. Ini waktu saya enggak ini. Oh, bukan Iya. waktu siapa-siapa. Saya ingin tanya prosedur arah Oke. bicara seperti Enggak. apa, bisa langsung menanggapi atau dibiarkan sampai selesai baru. Enggak apa-apa. Maksudnya ada yang bisa menanggapi. Tadi dikatakan bisa saling menanggapi. Iya, Di mana-mana pun saling menanggapi. Ya udah silakan Pak, tapi maksudnya biar selesai bicaranya dulu. Nanti Ya. silakan boleh Pak Gayus Bisa di langsung. tengah juga enggak itu. Enggak, ya it's okay, enggak apa-apa, silakan. Silakan Pak. Nah, Bapak itu masih hak mau Pak menanggapi. Gayus. Saya tidak mau ini. Itu, tapi hak saya juga bicara dong. Oh iya, tapi Nah. saya juga punya hak untuk menanggapi. Silakan, Nah, saya tapi- sudah menanggapi tadi. Anda Iya. mengatakan umum. Iya. Yang umum yang Ya, mana? prinsip yang khusus yang mana? Coba ditanya dengan siapapun bahwa Oh. soal batas usia yang saya tak pahami itu kewenangan dari adalah pembentuk undang-undang. Itu. Kewenangan itu diuji oleh dua lembaga. Ya itu boleh saja. Loh, kok Tetapi boleh? Memang gitu. dalam konteks ini Bukan- MA bukan boleh, saya nggak boleh. melihat Ya. dia mengambil Ya, kewenangan. gini, Oh, ya, itu yang begini, akan begini. diadili, Mungkin diambil. intinya Pak Juanda adalah mau mengatakan bahwa MA tidak berwenang sebetulnya. Iya. begitu. Untuk batas usia. Batas soal usia. soal yang Oke. ya dia Artinya, menguji. Iya. Iya, artinya Pak Juanda tidak melihat bahwa ada pertentangan daripada PKPU dengan
Undang-Undang Ya, nomor 16 tahun benar, saya ingin mengatakan 2016 sana. itu begitu Ya, kan? benar. Maksudnya summary-nya seperti itu, Baca Pak. undang-undangnya lebih yang mengatur negara ini. Ini kita Iya. bicara gini loh, Mbak. Bicaranya kan yang kalau dalam PKPU yang diuji itu adalah soal kapan itu umur Iya. 30 itu. Iya, Itu pokoknya artinya ke sana. memang ada perbedaan Kapan pandangan 25 di itu? sini. Apakah waktu pelantikan? Iya. Atau pendaftaran? Dan akhirnya disampaikan atau penetapan? dan akhirnya calon. putusan MA itu menyatakan bahwa bisa setelah pelantikan. Artinya Nah, pada saat bukan setelah, pada saat pelantikan itu yang adalah saya umurnya katakan. 30. Itu yang saya katakan ya. Itu yang tidak pas. Nah, iya, beliau punya itu pendapat yang berbeda, Pak. Bukan tidak pas, melanggar undang-undang. Apa yang melanggar? Tadi Anda mengatakan undang-undang umum, undang-undang yang khusus mana? Semua persoalan itu bisa diuji. Nah, kalau itu dia bertentangan menurut saya dengan walaupun di situ abstrak ya alat ujinya. Aprak itu apa? Undang-Undang 10 2016 di situ alat ujinya. Apa? Di situ tidak ada mengatakan. Yang aprak itu apa? Sebentar dulu. Tak usah emosi. Jelaskan dulu. Saya Jadi tidak bisa emosi. jadi begini. Saya juga bisa emosi. Cuma Sebentar Anda. dulu. Sebentar Mari dulu. kita emosi. Lah ya. Jadi Emosi, di dalam emosi Undang-Undang apa? 10 2016 ya Kita tidak ada mengatakan soal Kenapa? pelantikan. Nggak, kita ke Mbak Titi dulu deh biar lebih. Mbak, tidak ada mengatakan pelantikan di situ. Aprak itu Iya. saya Tidak ada juga ngerti. Aprak itu pendaftaran gitu. apa? Nggak, Inprah. gini. Inprah. Ya gini, intinya Pak Juanda mau mengatakan bahwa ini bukan kewenangan MA, tapi bukan pada saat ini, bukan pada kasus ini karena tidak melihat adanya pertentangan antara Nah, peraturan gini, alat KPU ujinya dengan kan Undang-Undang 10 Iya. 2016. Anda salah menafsirkan. Ya, Iya. Dia Mbak, bilang melanggar undang-undang. sebentar dulu. Alat ujinya kan Undang-Undang 10 2016. Iya. Nah, kita lihat di pasal berapa di situ? pasal 7 ayat 1 dan 7 ayat ya. Dan di ayat situ 2. tidak ada mengatakan. Pasal 7 ayat 2 yang diuji Iya, ya. di situ tidak mengatakan bahwa pelantikan. Itu yang saya abstrak tadi. Iya. Menurut saya tidak mengatakan bahwa ini bertentangan, tidak Betul. dalam konteks Oh itu. tadi itu abstrak itu apa yang abstrak? Abstraknya di sini di dalam pasal 7 ayat 2 tadi yang mengatakan ada umur kalau gubernur itu 30 tahun. Kalau wali kota, bupati itu 25 tahun. Gini ya Bung. Nah, Abstrak. sebentar dulu, Pak. Jadi ketika ini beri hak saya bicara. Ketika Saya itu juga mau bicara ini kan ini maka udah kemana-mana. Iya. Nggak kemana-mana. Mana-mana. Alat Ada uji. yang abstrak. Iya abstrak. Abstrak kan? Abstrak dalam arti begini ya. Anda tahu- Tidak ada kata-kata di situ pelantikan. Oleh karena itulah KPU membuat itu di dalam peraturan KPU waktu penetapan dia. Ini MA merubah itu, Bung. Ya karena tidak ada di dalam Undang-Undang 10 Nggak itu boleh. ada. Nggak boleh. Menurut saya tidak boleh. Ya menurut Anda. Iya. Lah, ya menurut hak saya kan. Mbak Titi, boleh nggak menurut undang-undang merubah lepas daripada melanggar Iya. melanggar? Iya. Saya tanya Mbak Titi dulu ini. Anda kan pengamat. Ya, maksudnya begitu. Tadi kan saya udah menanyakan ke Mbak Melanggar yang Titi mana? bahwa apakah menurut Anda ini MA adalah tempat yang tepat? Karena udah 2 kali kan melakukan judicial review soal batas umur calon kepala daerah ini kan ke MK kan sudah pernah ya. 2019 sudah pernah. Iya. Sebelumnya juga. Terus Anda melihat kenapa ini ke MA? Apakah misalnya karena udah 2 kali ke MK, kita coba aja lewat pintu yang lain, misalnya seperti itu, Iya. atau ada hal lain? Ini kan objeknya agak berbeda ya. Kalau ke Mahkamah Konstitusi soal usia ini ada putusan 15 tahun 2007, Oke. putusan MK. Lalu yang terakhir putusan nomor 58 garis miring PUU strip 17 Romawi garis miring 2019. Pada 2 putusan ini, terutama di putusan 15 2007, Mahkamah Konstitusi mengatakan soal usia itu adalah kebijakan hukum pembentuk Iya. undang-undang. Bahkan kalau undang-undang tidak mengatur, maka peraturan di bawahnya boleh menerjemahkan persyaratan usia. Dan termasuk soal usia calon presiden wakil presiden, walaupun ada putusan 90, dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi kembali kepada pendapat sebagai kebijakan hukum pembentuk undang-undang melalui Oke. putusan 141 tahun 2023. Kata MK, oke, 90 sudah terjadi, itu berlaku untuk 2019, tapi sebenarnya syarat yang paling dekat untuk alternatif itu adalah pernah menjadi gubernur. Tapi lagi-lagi itu open legal policy, silakan ke pembentuk undang-undang. Yeah. Ubahlah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Nah, kembali ke sekarang putusan MA Mahkamah Agung Nomor 23P tahun 2024 ini. Ya. Jadi batas usia tidak berubah. Yang berubah itu adalah soal penentuan kapan usia itu dihitung untuk memenuhi syarat sebagai calon. Karena frasa di dalam pasal 7 ayat 2 huruf E itu bahasanya adalah calon. Nah, menerjemahkan status disandangnya calon sehingga sesuai dengan syarat usia,
pergeserannya adalah dari penetapan, kalau di Pilkada 2024 ilustrasinya Mbak Yasmin, penetapan pasangan calon oleh KPU itu menurut peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 judulnya apa, Mbak Titi? tentang tahapan dan jadwal. Judul peraturan KPU tentang nomor 9 itu. Oh, pencalonan. Nah, pencalonan itu boleh saya yang gini. Ya, boleh lah. Pencalonan itu boleh enggak secara hukum mengatur soal pelantikan itu? Nah, ini kan menentukan kapan usianya dulu. Ya. Jadi ketika menentukan, saya juga punya lagi di sebelum Mbak Boleh. Titi selesai supaya clear ya. Tadi mengatakan abstrak. Orang menyebut dalam wilayah ilmiah memang betul. Ada legal abstrakto, yaitu undang-undang tadi yang dibahas tuh. Itu legal abstrakto. Abstrak. Di mana legal konkreto? Itu di pengadilan dari kepentingannya, mau di tingkat pertama, kedua atau kewajiban ini di Mahkamah Agung. Ya, saya banyak contoh, ribuan contoh. Ketika undang-undang melarang dilakukan, ini kan melanggar, pikiran orang melanggar, maka Joko Chandra lari. Mahkamah Agung mengadili pelanggaran MK yang tidak boleh jaksa PK. Apa yang di pikiran MA mungkin nggak terpikir. Yang di undang-undang yang dibatalkan itu kan abstrakto. Undang-undang yang sifatnya abstrak belum bisa dilakukan oleh publik. Orang mencuri dihukum tengah malam dengan membongkar alat rumah tangga dihukum tambah. Ini semua dihukum pasti tahu. Itu tetap abstrak. Yang konkret ya ketika ada diadili di pengadilan. Saya hanya menyingkat saja ini perdebatan yang sebenarnya nggak terlampau ini. Jangan ketawa, tapi ini serius. Iya. Ini serius. Serius ya? Ini bukan Iya. Kalau nggak serius pergi aja atau saya pergi kalau nggak serius. Enggak, silakan aja. Iya, jangan bilang ketawa terus nggak serius. Saya serius ini. Ya, yang Pak, tidak serius siapa? Nah, ada ketawa, mau ngetawain. Bukan ketawa dalam arti supaya tidak tegang. Oh, terus saya nggak pernah tegang. Ya, Bapak yang terlalu serius berarti. Oh iya, harus serius. Harus iya. serius. Terlalu saya. Oh iya, serius. terserah Anda, itu penilaian Anda. Iya, nggak Penilaian saya masalah. tidak terserah Anda berpikir Iya, apapun lah. iya. Mau apa juga mari. Iya, Oke, iya. lanjut, Pak. Mau apa juga terserah. Jangan Anda pikir saya udah berumur. Ayo, Maksud Bapak apa sih? apa Anda mau aja deh. Wah, inilah. Iya, enak. ini. Ayo. Kita kan berdebat di sini. Saya juga berdebat di sini, tapi Anda jangan menyepelekan atau Anda tidak serius. Enggak ada sepele, Bu. Nah, saya serius. Ya, silakan, Pak. Kita enggak sepele orang. Kenapa? Enggak menyepelekan siapapun. Saya. Ya, Anda silahkan Anda lah, Iya. urusan Anda. Ini konkretonya ada di pengadilan. Orang mencuri itu dengan ancaman berat, bahkan dia melukain orang, tidak boleh serta-merta bestir ya, presiden, semuanya lah mencampuri pengadilan. Nah, tadi itu dibahas muter-muter itu ya abstrakto. Itu betul kalau mau bilang KPU punya kewenangan. Polisi punya kewenangan nangkep. Semua punya, tapi prosesnya ada di pengadilan. Pengadilan untuk mengatasi ini ada MA dan MK. Ya. Tergantung objeknya, apakah konstitusi ataukah undang-undang. Ya. Di atas undang-undang. Nah, artinya apa? Artinya itu bahwa ini mesti ke MA atau MK kalau Ya. dikaitkan dengan ini. Dan MK memutus melanggar undang-undang katanya. Umum. Yang mana? Oke. Kewenangan ini mutlak disebut di Undang-Undang 12 tahun 2011 dibagi dua pasal juga 9 dan 10. Yang satu ke MK, yang lain ke MA. Ya. Artinya apa? Ini wilayah membuat konkret. Apa konkretonya? Ya dirubah. Di mana salahnya? Ya. Keadilan menurut majelis MA itu harus ketika ditetapkan kemudian dilantik. Ya, ada Ini Saya sebentar dulu Nah, yang Pak Gayus bilang di mana salahnya? Ya, tadi Oke. kan gitu. Nah, itu kan menurut Pak Gayus. menurut undang-undang. Menurut saya gimana? Dengan Mahkamah Agung tadi, Hak putusan Mahkamah Agung gitu. kan hak Mahkamah Agung. Ya. Jadi ya tidak bisa dipersalahkan apapun tuh hak mereka. Kalau enggak puas diuji Ya. putusan ini. Ya. Bawa ke DPR minta Ya, diuji. tapi menurut saya berbeda. Saya tidak mengatakan bahwa MA tidak punya kewenangan. Tadi dalam- melanggar hukum. Oh, yang saya katakan kan Undang-Undang 10 2016 yang saya prinsip hukum umum yang saya kan bukan melanggar hukum. Prinsip hukum umum ya itu artinya Boleh nggak MA merubah? kalau memang kewenangan dia ini kan tergantung argumentasi. Di sini kita kan Kan hukum yang mengatur, bukan argumentasi. Hukum yang mengatur. ya, tapi kan membolehkan. hakim itu ke dalam pertimbangan hukumnya kan ada. Sudah ada. Iya kan? Nah,
kita di sini, saya diundang di sini untuk berdiskusi ya, untuk apakah ini benar menurut saya Melanggar. bukan melanggar. Saya Tadi tidak ada pernah juga melanggar. Nggak. Nggak Kalau pernah saya katakan ini bahwa soal pelantikan batas usia kan tidak dirubah Iya. tadi. Nah, menurut saya ini bukan PKPU untuk pelantikan, tapi pencalonan. Iya. Nah, itu aja. Jadi, Itu jadi emang merubah sebenarnya itu. gini, sepakatnya adalah MA itu berwenang gitu ya. Oh, Kita iya. sepakat Ya, dulu bahwa sepakat. MA itu berwenang. Bukan silakan, ya, pasti Baik, berwenang. MA itu berwenang. Tidak ada Sepakat, kita keraguan. sepakat di situ. Iya. Tapi apakah peraturan KPU itu atau PKPU itu layak diuji ataukah emang PKPU itu bertentangan dengan pasal Yes. 7 ayat 2 Undang-Undang Iya. Nomor 10 Iya. tahun 2016. Iya. Itulah mungkin di sini ada Siapa yang perbedaan membutuhkan pandangan layak? seperti itu. Kok aneh kalau undang-undang disebut layak nggak digunakan? Apakah pasal 910 itu layak digunakan? MK tuh menguji ini, MA menguji ini dengan semua. Enggak, ya. Kok layak? Nggak, maksudnya apakah bertentangan dua peraturan tersebut sehingga kalau harus diuji begitu. dilihat nah, dari, oleh Mbak Titi gimana pendapatnya? ini kan sebenarnya ada ketika kita baca pertimbangan hukum Mahkamah Agung, di dalamnya juga ada dissenting opinion hakim Salah Agung, satu. Nah, ya, nanti Cerang ada dua Bangun. versi, Pak. Nanti Iya. saya tanya pendapat Bapak. Nah, ini kan sebenarnya ada bahkan rujukan Mahkamah Agung pun dia menggunakan pendekatan original intent pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar, di mana di pasal 6 ayat 2 itu disebutkan syarat-syarat untuk Presiden. menjadi. Nah, Calon. ketika misalnya presiden wakil Ya. presiden tidak pakai calon Ya, kalau di pasal 6 ya. ayat 2. Sama seperti kalau di Amerika Serikat pun syarat untuk menjadi calon menjadi presiden wakil presiden adalah berusia 35 tahun saat memangku jabatan. Itu jelas di konstitusi. Tapi di kita pasal 6 ayat 2 pun di undang-undang pemilu kita diterjemahkan adalah usia ketika merujuk usia ya bukan sebagai elected officials, kan ada dua syarat. Iya. nih. Itu adalah saat ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU. Pemberlakuannya selama ini seperti itu. Nah, ketika terjadi keraguan soal pemaknaan norma di dalam pasal 7 ayat 2 huruf E, karena di situ kan disebutnya calon. Bagi saya ini akan tuntas kalau setidaknya ada dua jalan. Satu, melalui legislative review, DPR pemerintah tegaskan makna calon itu apa. Di mana begitu fasenya dia disebut calon. Yang kedua, apakah melalui pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Karena biasanya kalau kita menguji undang-undang pun kita menguji frasa di dalam undang-undang itu ketika kita misalnya ingin menafsirkan konstitusionalitasnya. Contoh, syarat memilih itu kan adalah salah satunya, bukan salah satu, dia terdaftar di DPT karena punya KTP elektronik. Nah, kami meminta perluasan jangan hanya KTP elektronik. Karena ingin penegasan implementasi oleh KPU. Akhirnya oleh MK dinyatakan selain KTP elektronik juga bisa suket, surat keterangan perekaman. Jadi ini sebenarnya akan lebih terang benderang perdebatannya kalau tadi dua hal itu. DPR pemerintah menegaskan makna calon. Jadi dalam undang-undang tidak ada lagi perdebatan apa yang dimaksud dengan calon. Calon itu spesifik usia 30 itu saat apa begitu ya. Di dalam undang-undang. Yang kedua menguji ke Mahkamah Konstitusi meminta tafsir konstitusional apa yang dimaksud oleh calon. Tapi kalau saya misalnya nanya ke pendapat Anda pribadi atau Perludem misalnya, yang definisi calon itu apakah pada saat sudah dilantik masih bisa disebut sebagai calon? Kalau ini ya, calon itu ada di pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 2016. Calon itu adalah peserta pemilihan yang didaftarkan partai politik atau gabungan partai politik atau calon perseorangan. Karena statusnya adalah sebagai peserta pemilihan, maka dia harus dihitung kapan dia menjadi peserta pemilihan, yaitu ketika ditetapkan oleh KPU. Itu pandangan kami ya. Karena Saya pikir ya, saya sudah jelas, saya boleh masuk lah. Itu Mbak Titi sudah benar sama sekali. Persoalannya apa menentang putusan MA? Bahwa ke DPR tadi dan pemerintah itu solusinya. Iya, iya. Jangan mengkritisi melawan sistem yang didasarkan undang-undang. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 baca pasal 910 Iya. memberikan kewenangan kepada MK dan MA yang nantinya dibawa kepada DPR. Itu betul sekali. Jangan dibilang ini melanggar hukum, ini nggak sesuai. Silakan bawa ke sana. Oke, jadi menurut Nah, karena ini mendegradasi kredibilitas lembaga tinggi undang-undang. Oke. Mendegradasi betul-betul. Jadi menurut Prof Gayus, setelah putusan ini harusnya ada tindak lanjutnya. Jadi nggak cuma berhenti di sini, harus dibawa ke DPR. Itu saya buat ke PT UN karena KPU tidak menggunakan ketentuan.
membawa ke DPR langsung diberlakukan dengan surat ke Menkumham dibalas oleh Menkumham. Saya punya kopinya semua untuk persiapan saya pembuktian nanti. Disarankan bunyinya agar dibawa ke DPR. Tapi nggak dilakukan. Apa yang dilakukan? Membuat SK KPU kepada partai-partai politik. Saya juga dapat dari pemberi kuasa. Ini KPU yang jelas tidak mentaati undang-undang, bahkan buat aturan sendiri. Ini on rehmata over hesda apa tidak? Kalau nanti Peter bilang tidak, ya silakan. Kalau dia mengatakan yes, ini benar, tetapi demi kepentingan orang banyak, anggaran yang ratusan miliar, maka kami tolak. Enggak apa-apa. Saya hanya ingin KPU menguji apakah on rehmata over oleh KPU sebagai aparatur pemerintahan yang memiliki kekuasaan terhadap penyelenggaraan pemilu ini tidak salah. Kalau dia berani bilang tidak salah, itu tentu saya akan usaha yang lain. Saya sering nonton pendapat Mbak Titi ini di beberapa media yang menyatakan bahwa sebenarnya ada perbedaan atau bagaimana antara pendapat atau peraturan KPU dengan putusan MK tersebut atau Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Ya. Dalam artian di sini belum keluar nih. Kalau putusan MK dia Belum spesifik strictly to the point. menyebut bahwa itu berlaku 2019. 2024 mohon maaf. Kalau ini putusan Mahkamah Agung ini dia kan memerintahkan mencabut pasal 4 ayat 1 huruf D peraturan KPU nomor 9 2020. Mbak Yasmin, itu peraturan KPU sebenarnya bukan produk KPU yang sekarang. betul. Tapi produk di era keketuaan Arief Budiman. Ya. Peraturan KPU pencalonan yang produk KPU yang sekarang itu masih harmonisasi di Kemenkumham. Nah, perbedaan antara Pilpres dan Pilkada, di Pilpres semua calon itu diusung oleh partai politik. Sementara kalau di Pilkada ada jalur perseorangan. Nah, bakal calon perseorangan itu proses pencalonannya sudah ongoing. Ini kan putusan Mahkamah Agung 29 Mei ya Prof ya. Nah, proses pencalonan, penyerahan syarat bakal calon itu sudah dilakukan 5 Mei. Nah, ketika mereka menyerahkan syarat bakal calon, syarat dukungan, itu kan ilustrasi soal kapan usia yang mereka pahami adalah usia ketika penetapan pasangan calon. Jangan bayangkan tanggal 5 Mei mereka menyerahkan syarat dukungan, mereka kerja hari itu menyerahkan dukungan hari itu. Prosesnya sudah panjang, bahkan ada yang mengumpulkan dukungan sejak Januari ketika KPU merilis tahapan. Disinilah kita berbicara soal kesesuaian implementasi dihubungkan dengan proses pencalonan yang sudah berjalan. Makanya saya mengatakan, apakah putusan MA ini harus ditindaklanjuti? Kan ada banyak yang menarasikan abaikan saja karena analisis bertentangan dengan undang-undang dan lain sebagainya. Kalau saya mengatakan, karena saya merasakan juga insentif menguji peraturan KPU di Mahkamah Agung, ya harus dihormati dan dilaksanakan dengan perubahan peraturan KPU. Tapi dia kehilangan daya ikat untuk diimplementasikan di 2024 karena tahapan pencalonan sudah masuk fase krusial, yaitu melalui jalur perseorangan. Jadi kita hormati, tapi dia tidak bisa diimplementasikan karena terbentur oleh tahapan yang sudah lewat gitu. Tapi kalau menurut pendapat Komisioner KPU Ilham Kolik, bahwa itu pendaftarannya baru nanti 27 sampai 29 Agustus mendatang. Jadi kalau misalnya kita mengacu pada saat itu bahwa sekarang memang sudah ada nih ya, saya kutip ya dari media ya. Betul, saya juga dengar. Iya, dia bilang saat ini sejumlah bakal calon perorangan memang sudah memasuki verifikasi administrasi, tapi mereka belum dinyatakan mendaftar sebagai bakal calon perorangan. Jika akhirnya dinyatakan memenuhi syarat setelah lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, mereka dapat mendaftar sebagai bakal calon dan itu adalah 27 sampai 29 Agustus gitu. Jadi kalau misalnya dianggap kan dalam beberapa pernyataan di media juga dikatakan ya bahwa ini udah berjalan prosesnya, calon independen sudah ditutup pendaftarannya gitu, bahwa ternyata itu tahap baru verifikasi lah nanti penetapannya. Tapi nanti Pak Idam akhirnya itu 27 sampai 29 Agustus. mengabaikan hak orang-orang yang menurut putusan Mahkamah Agung ini sebenarnya punya ruang. Kan tidak semua orang didukung oleh jalur partai. Artinya begini, mungkin kalau misalnya ini mau diterapkan sekarang, harusnya orang-orang yang jalur perseorangan pun bisa dibuka lagi gitu sehingga mereka bisa. Saya boleh menengahin ini. Ini kan masalah retroaktif. Iya betul, pasal 28I Undang-Undang Dasar kita. Undang Dasar yang dijawantahkan ke Undang-Undang HAM 39 2009.
di mana hanya ada perkara HAM yang boleh. Ya betul, Prof. Ya kan, hanya di sana diatur hanya persoalan HAM yang boleh retroaktif. Artinya tidak absolut, Betul. masih boleh. Di mana kedudukan ini? Nah, tadi itu yang disampaikan bahwa terhitung awal mendaftar saja sudah dihitung. Artinya ini tidak boleh retroaktif. Pandangan saya. Atau putusan MA kita uji ke DPR dan presiden. Karena presiden tidak punya hak veto. Kita beda dengan Amerika Serikat. Putusan itu tidak boleh diveto. Walaupun presiden mengatakan, wah ini melanggar kelancaran saya memimpin negara, maka saya veto. Di Indonesia kan tidak kenal hak veto. Menguji semua hak yang kita miliki, right-nya itu right to menguji ya atau melakukan eksaminasi. Nah, itu ke DPR, makanya kita ini nggak usah berdebat karena semua ada jalurnya, ada undang mengatur. Sama sekali tidak salah. Kalau saya bilang perspektif juga salah, nggak apa-apa, itu kan saya ngomong bukan mereka. Itu tapi saya menetapkan harus dilakukan dengan proses hukum, yaitu ke DPR. Saya bilang dan presiden melakukan dengar pendapat umum. Saya juga 10 tahun di DPR, selalu sekali kemanfaatan rakyat yang berdaulat di sana itu. Tapi ingat, ada norma. Mahkamah Agung mewakili kedaulatan aturan atau hukum atau norma. Izinkan dia untuk melakukan kebebasan wilayahnya. Jangan dicampuri, jangan disalah-salahkan. Kalau nggak salah, bukan Anda yang berangkat salah, DPR dan presiden. Jadi artinya gini, MA berwenang, tapi untuk menguji apakah PKPU itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu ke DPR lah gitu. Itu jalurnya. Itu gitu. Nanti rakyat akan bicara melalui RDPU. Rapat dengar pendapat. Nanti berbagai Berarti masih ada waktu dong sebelum 27 sampai 29 Agustus, harusnya sekarang ini dilakukan. Iya, saya pikir ini nanti pun saya kalau dimanapun saya ngomong begini loh. Kalau memang masih mau diterapkan di 2024 karena di putusan jangan diskriminasi calon orang yang punya potensi maju dari jalur perseorangan yang kira-kira nih kita sebut branding aja ya, yang tipologinya usia mirip Mas Kaisang karena kan yang disebut hanya ramai beliau. Tapi dia tidak mau jalur partai, tapi majunya lewat jalur perseorangan yang menjadi diskriminatif ketika dilaksanakan jalur partai diakomodir, jalur perseorangan berlaku persyaratan lama. Nah, itu harusnya itu mengikat berlaku begini untuk semua. Menjadikan orang objek ini ada risikonya. Kita ini berdebat keras begini memalukan kalau dia nggak nyalon. Nggak ilustrasi yang digunakan ini selama ilustrasi ini, kan. Prof. Sekarang saya bicara yang lebih konkret. Kita ribut seperti ini meributkan satu pepesan yang nggak ada isinya. Karena belum tentu yang disebut nama itu dia nggak nyalon. Ini siapa bilang umur saya sebagai nyalon wali kota Depok misalnya. Apa kita semua nggak jadi malu? Mudah-mudahan nggak jadi. Kalau saya silakan. Ya saya memberikan kesempatan. Yang statementnya Prof Gayus ini yang terakhir saya setuju bahwa sebenarnya kalau saya tidak mempersoalkan siapa nyalon tadi, ya. Abisnya nyari ilustrasi orangnya susah, Prof. Ya artinya nggak ada nama lain. Maksud saya, ya terserahlah orang. Kita kan mau anak presiden, mau siapa? Ya boleh. Ya boleh. Tetapi yang saya katakan tadi abstrak tadi, bahwa di dalam Undang-Undang 10 ini kan menjadi alat uji kan, untuk melihat bahwa ini bertentangan atau tidak bertentangan, kan gitu. Saya pahami dalam soal judicial review. Nah, abstrak dalam arti memang itulah prinsip di dalam undang-undang itu punya karakter begitu. Nah, oleh karena dia abstrak lah. Jadi ini kan di take over oleh oleh peraturan KPU itu menjadi penetapan calon 230 itu. Nah, ini kalau menurut saya itu yang saya katakan dari Prof Gayus bahwa menurut saya kurang tepat kalau itu pelantikan untuk mengatakan ini 30 itu partai. Karena dalam Undang-Undang 2011 tentang pembentukan peraturan ada norma harus jelas, harus memiliki kepastian hukum. Nah, ketika misalnya katakanlah, ya logika saya mengkaji ini, ketika kalau dalam gongnya dipelantikan 30, nah terus misalnya menurut saya belum ada kepastian waktu pendaftaran dan penetapan calon. Ya, gitu. di beberapa tempat, apalagi pendaftaran, kalau sudah mau dilantik aja masih ada kepastian, apalagi artinya gini Prof, ya. Yang saya paham, mungkin Prof berbeda, saya juga berbeda kan, tidak ada masalah. Saya melihat dari tinjauan bahwa
core dari PKPU itu sendiri mengatur soal pendaftaran dan pencalonan. Nah, tentu kan harus pasti nih umur berapa orang nih pastinya di situ atau pasti di belakang diterima. Nah, itu kan menurut Prof. Diterima kapan? Begitu, maunya di pendaftaran atau di pendaftaran. Iya, kan kalau hakim punya keadilan, Mas. Hakim tuh punya keadilan mempertimbangkan itu. Sebentar. Ini menurut saya. Nah, atau memang robah judul dari PKPU itu. Ya, pencalonan dan pelantikan. Iya. Mudah sebenarnya. Jadi gini, Prof teknis, Gayus. Jadi Pak Gayus, dari beberapa media yang saya tonton itu biasanya ada dua pendapat lah, pasti ada yang pro dan kontra kan. Ya. Yang kontra selalu ada alasan bahwa ini pelantikan itu justru menimbulkan ketidakpastian karena bisa aja dilantik berapa bulan kemudian atau setahun kemudian, itu ekstrim. Ya. Tapi untuk yang setuju, mereka akan mengatakan begini, kalau masih calon itu nggak bisa memutuskan, tapi kalau sudah dilantik dia adalah elected dan bisa memutuskan dan bekerja menunaikan kewajibannya seorang kepala daerah, sehingga itu yang dipakai alasan kenapa Saya jadi pelantikan. menyikapi Gitu. semua alasan terhadap based on Putusan. undang-undang. Oke. Nah, putusannya undang-undang sebenarnya. Iya, Kita betul. pelajari putusan hakim itu undang-undang. Undang-undang yang sifatnya bisa diikuti oleh perkara sejenis saja. Yang lain jenis nggak boleh. Itu arti dari Indonesia yang tidak mengatur satu satu putusan mengikuti yang sebelumnya ya. Tetapi tetap ada batasannya. Nah, bagi saya boleh kita nggak setuju, tapi ya hormati putusan mahkamah. Kalau nggak setuju nanti ada lembaganya DPR dan Presiden. Kalau Itu kan hormat kita hormati, Prof. Bukan tidak berdebat ini, berdiskusi bukan tidak menghormati putusan ya. Ya namanya di sini ya makanya mungkin Mbak Yasmin dan kawan mengundang Prof Gayus, mengundang saya. Kalau kita mungkin satu ini mungkin tidak diundang kita bersama. Oleh karena itu pendekatan berbeda, yang penting nggak ada masalah. Bahwa tapi menurut kalau saya perbedaannya soal prinsipil mengenai hukum kan nggak bisa beda dengan agama. Kita nggak bisa ketemu itu kalau berdebat soal teologi ya. Kita Oke, bisa berdebat sebentar. soal yang lain. Maksud saya, ini contohnya sama dengan putusan. Oke. Kalau dikatakan ini melanggar hukum, siapa yang tidak langsung juga patah semangat. Nah, sekarang saya tanya, Prof. Undang-Undang 10 kan alat uji bukan? Alat uji dari Hakim Agung untuk menguji PKPU bukan? Saya bilang bukan alat uji tapi pelengkapan. Melengkapi untuk hakim ini memberi keadilan yang lebih adil. Itu kan mekanisme. Terus kira-kira dalam konteks ini putusan Mahkamah Agung ini kira-kira barometer menilai bahwa ada pertimbangan. Hah? Bukan cuma undang-undang. Jadi Undang-Undang 10 2016 tidak jadi patokan alat uji. Saya tidak temukan ya, tetapi saya temukan konstitusi malah. Tadi yang disebut pasal 6 ayat 2. Kan Memang ratio desidendi di dalam putusan 23 ini dia lebih banyak bicara soal adanya tafsir yang berbeda antara peraturan KPU lama 13/2010 dengan peraturan KPU 9/2020. Meskipun memang itu karena ekses dari rezim undang-undang yang juga berbeda. Dan menambahkan sedikit ya, di Pilpres memang persyaratan saat dilantik bisa saja diberlakukan asal undang-undangnya mengatur itu. Karena pelantikan kita, konvensi ketatanegaraaannya jelas 20 Oktober. Di Pilkada problemnya sampai hari ini pelantikan itu tidak pernah serentak. Jadi contohnya saja di peraturan KPU 2/2024 tentang tahapan jadwal, kalau suatu daerah KPU ini kewenangannya hanya berhenti pada pengusulan, pengesahan, pengangkatan calon terpilih. Kalau tidak ada perselisihan hasil di MK, maka paling lama 3 hari setelah penetapan hasil boleh diusulkan kepada Presiden untuk Gubernur atau Menteri Dalam Negeri untuk Bupati Wali Kota pengucapan sumpah janji. Kalau ada, maka harus menunggu proses di Mahkamah Konstitusi. Jadi memang ini harus diperjelas akhirnya. Seperti apa kita mengeset, karena kita belum sampai pada rezim keserentakan pelantikan. Hari ini pelantikan kita tuh scatter, menyebar. Bahkan artinya kalau sudah ada boleh itu Mbak sepanjang diakomodir di dalam undang-undang pilkada kita. Nah, sekarang kan belum ada pelantikan serentak kalau Prof itu. Gayus tadi mengatakan itu pelengkap. Kalau saya mengatakan bukan pelengkap. Undang-undang itu buat saya alat uji. Apa sih mengatakan ini benar atau tidak atau setuju? Nah, itu alat uji. Kalau yang di Prof Gayus mengatakan konstitusi, saya kira memang benar semuanya konstitusi. Tapi dalam konteks ini, konstitusi itu dalam konteks
berbeda lagi itu adalah di Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang menurut saya. Oke. Walaupun memang undang-undang itu dibentuk adalah dasarnya adalah undang-undang dasar misalnya. Tetapi dalam konteks menguji ini menurut saya itu adalah undang-undang atau putusan MK. Tidak otomatis berarti bahwa ini langsung aja ditarik Undang-Undang Dasar 45 menguji dari PKPU misalnya gitu saya loh. melengkapi yang diuji itu Undang Nomor 10 tahun 2016. Itu alat ujinya. Diuji dengan apa? Dengan peran yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Itu yang diuji itu, Mas. Alat ujinya itu. Yang dipakai banyak alat ujinya. Hakim itu semua punya pegangan. Hakim itu punya Alat uji yang mana ini? itu menjadi diuji 10/2016 itu yang diuji. Alat ujinya itu diuji dengan sepakat kalau alat uji kan bukan pelengkap toh. Itu kan 10/2016 bukan 12/11. Enggak, saya enggak ngomong itu tadi. Tidak saya ngomong 12/11. Ini coba saya kan bilang Anda ngomong undang-undang yang menyebutkan diuji itu di Mahkamah Agung dan MK. Anda bilang itu alat ujinya 10. Boleh diputar lagi, saya kira silakan. 10/2016. Ya intinya begini aja, pokoknya ada kesepakatan bahwa sama-sama sebagai alat uji Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Itu alat untuk menguji. Untuk menguji apa? Menguji keadilan, menguji kemanfaatan, menguji kepastian hukum. Supaya lebih pasti nih, KPU bikin aturan ini supaya pasti apa? Ya, MA sebagai lembaga yang punya hak. Betul. Tapi ini juga saya mau minta tanggapan Prof Gayus bahwa ada 2 putusan MA ya versi yang beredar nih. Prof Gayus sudah tahu ya beritanya tanggal 20. Saya jawab ini. Ya, saya tanggal 3 Juni dan tanggal 30 Mei. Nah, itu kenapa terjadi perbedaan versi putusan MA? Saya jelaskan 63 halaman dan 69 halaman. Saya jelaskan yang 69 halaman ada dissenting opinionnya. Saya jelaskan ini sebagai orang yang dulu pelaku di situ. Ini orang bisa ngomong karena dia nggak tahu. Oke. Musyawarah hakim itu berjalan berkali-kali. Juga disebut kok 4 hari selesai. Siapa bilang 4 hari? Yang saya catat itu prosesnya saja, kita baru ngomong proses ya. Itu sejak April 2004 tanggal 23. Gugatannya masuk 23 April 2024. Ya, itulah dimulainya perkara itu diproses. Kalau distribusi 27 Mei itu maksudnya apa, Prof? Itu kan ada apa namanya bidang penelaah. Ditelaah itu di MA itu dari zaman saya juga ada ditelaah layak nggak ini, di mana tidak layaknya, di mana ini tepatnya. Sama juga dispisal kalau PT UN. Karena itu, orang melihatnya dari 27 Mei ke 29 Mei. Ya boleh saja. Cuma 2 hari. Dia nggak tahu kalau itu distribusi yang baru sekarang ini didistribusi ke hakim-hakim. Sebelum itu kami sudah punya rapat itu supaya jangan ada kompromi, kita keluar dari laci kita. Nih saya, itu dianggap nggak ada dissenting waktu itu. Jadi juga saya bantah kalau bilang 4 hari mutus. Tidak, sejak didistribusi ini sudah masuk ke kami hakim-hakim agung, kita zaman saya, dan kita sudah mulai baca-baca. Jadi seharusnya dari 23 April sebenarnya sudah dibahas atau bagaimana? Itu pendaftaran diterima, mungkin 1-2 hari sudah sampai kalau ini dianggap urgent. Kan semua orang itu mempunyai klasifikasi. DPR pun sama, buat undang-undang ini prioritas apa tidak? Sama untuk kepentingan publik. Ini desak waktu. Nah, mungkin tapi kalau ngomong pemeriksaan itu sejak distribusi kami sudah baca-baca. Langsung sidang itu ketemu tidak ada kompromi. Sama dia nggak ada kompromi ini. Putusan itu yang akhirlah yang dipakai, yang dimasukkan ke web Mahkamah Agung. Itu yang diakui. Itu berbarengan dengan dikirim ke pengadilan asal. Kalau ini banding atau kasasi, kalau ini kan nggak ada pengadilan asal. Ya langsung diberitakan. Tetapi jangan banyak curiga. Kenapa kok ada yang 1? Ada 5 bisa kok 5 kali sidang. Kok 1? Yang 3 nggak ada dissenting. 5 bisa. Kalau ini mungkin ada 10. Kalau bilang yang kes-kes yang korupsi, ya bisa 12. Ketika ketemu lain lagi. Nggak ada kompromi, tidak boleh kompromi. Dulu masih bisa di majelis begitu. Ini untuk mengatasi itu, maka masing-masing mempunyai masukan yang dibuat sendiri dan dimusyawarahkan bersama-sama. Kok 2, 5 dong, apa salahnya gitu loh. Jadi karena Prof Gayus tadi juga sudah menyebut-nyebut, jadi sebenarnya kita nggak perlu bercuriga bahwa ini ada motif politik dan sebagainya. Kalau ditemukan baru boleh. Kalau curiga hati-hati, bisa fitnah. Kalau ditemukan, ya ada soal nemuin soal majelis.
Nggak. Nah, itu Oke. lain, itu wilayah KY kan KPK. Tetapi kalau perilaku, ada yang bawa saya ke KY, perilaku yang mana? Kalau teknis yuridis tidak boleh ditampuri oleh siapapun termasuk KY, sama hakim yang lain juga nggak boleh, hanya majelis yang ditunjuk oleh pimpinan. Ya, jadi artinya kalau misalnya di media atau belakangan ini kan selalu banyak Tugas selalu, ini ya untuk adalah menjelaskan, mengklirkan ya. itu. Dalam Tugas artian kita sore ini. bahwa kita tidak perlu bercuriga quote unquote ya gitu bahwa ini Kecuali ada ada buktinya. ada hubungannya dengan dinasti politik, dan tadi seperti Pak Gayus sudah mengatakan bahwa ini akan menjadi lucu atau apa bahwa kalau ternyata yang kita disebut-sebut namanya tidak mencalonkan Iya, kita diri. ini mempersoalkan yang tidak ada. Artinya kalau saya memandang itu, marilah kita ngomong undang-undang. Boleh nggak sih MA itu melanggar begini? Oh melanggar. Nah ini yang kita menjadi tidak ketemu, tidak harmonis untuk berdebat. Ya seperti itu. Karena kalau saya based on legal substance. Oke, jadi kalau menurut Prof. Gayus, peraturan atau putusan MA ini sebetulnya bisa nggak diterapin sekarang di Pilkada 2024? Kalau tadi Mbak Titi mengatakan sudah diproses lebih dahulu, sebelumnya ini tidak boleh retroaktif. Tetapi kalau memang belum dimulai, ini bukan retroaktif, ya memang ini ketentuan terakhir, yang terakhir itulah baca juga asas ya. Ketentuan terakhir itu Oke. yang digunakan, bukan yang sebelumnya dikalahkan kan Jadi gitu. kalau misalnya melihat bahwa kandidat independen itu sudah mendaftar dan pendaftarannya sudah ditutup, harusnya ini tidak diterapkan sekarang. Betul, karena kalau diterapkan sekarang dia mengganggu konstruksi tahapan. Kan kita ini pilkada serentak ya. Serentak itu sudah ada bangunan jadwalnya. Kapan penetapan pasangan calon, kapan masa kampanye, kapan hari pemungutan suara. Kalau dia dipaksa diberlakukan, berarti kan calon perseorangan yang punya potensi dan memenuhi syarat durasi waktu harus diterima lagi pendaftarannya. Sementara menerima, mohon maaf bukan pendaftaran, penyerahan bakal syarat dukungan. Sementara menyerahkan syarat dukungan bukan kerja seperti membangun Roro Jonggrang minta candi gitu ya. Itu pun gagal gitu. Nah ini yang dari sisi constraint waktu kalau kami, karena kan katanya pilkada demokratis, pemilu demokratis itu predictable procedures and unpredictable result. Nah, prosedur itu harus terukur. Jadi kita hormati, kita laksanakan peraturan KPU diubah, tapi dia memang secara rasionalitas tahapan relevan berlaku di pilkada berikutnya. Kalau tidak ada perubahan undang-undang ataupun tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur berbeda. Prof, silakan. Ya, saya kira setuju. Kira-kira kalau akan soal- diterapkan sekarang atau sebaiknya nanti saja? Ya, karena kita kan lihat secara realitas bahwa ketika misalnya ini sudah mulai dilakukan proses kepemilu-kadaan, saya kira tidak layak untuk diterapkan pada pemilu Pilkada sekarang ke depan tentunya. Nah, saya kira itu sudah mahfum lah kita ya. Nah, tinggal persoalannya adalah ada yang perlu kita ingat di tanggal 15 Mei itu ya 2024 tuh ada PKPU yang memang lagi diharmonisasikan ya. Iya, iya. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan juga. Apakah PKPU yang diharmonisasikan itu adalah nanti dirubah sesuai dengan putusan MA itu atau tidak? Iya. Atau memang karena ini adalah nanti saja dirubah. Nah ini yang perlu di-clearkan juga kan. Karena sudah ada itu putusan, tapi walaupun memang belum menjadi hukum positif. Nah itu satu hal yang perlu saya ingatkan, bahwa ternyata bahwa putusan MA ini sebenarnya tidak otomatis berlaku sekarang. Sebenarnya menurut saya ke depan, satu itu hal. Yang kedua, putusan MA ini sebenarnya belum tegas mengatakan bahwa ini adalah berlakunya tadi yang saya sampaikan. Karena tidak disebutkan. Ya, kemudian ya ada PKPU yang masih yang sudah dibuat, sudah disepakati ya antara KPU dengan Komisi 2 kalau tidak Sudah salah. dikonsultasikan, sekarang sedang harmonisasi. Harmonisasikan. Nah, ini juga Itu yang 15 Mei tadi. Ya, Ya, itu juga harus kita sampaikan kepada publik ya. Nah, kemudian yang jelas saya melihat memang soal kembali kita kepada putusan MA ini, ya saya tidak mengatakan salah
Dari tadi tidak pernah. Tetapi menurut saya bahwa kalau alat ujinya undang-undang, saya ingin pertegas saja, Undang-Undang 10 2016 pasal 7 ayat 2 itu di sana ya di situ memang tidak ada mengatakan secara konkret bahwa apakah 30 itu pelantikan, tetapi kembali kepada yang di ini oleh Pak Gayus, prinsip hukum umum yang saya masukkan tadi adalah secara kebiasaan dan berlaku ketika seseorang itu adalah soal persyaratan pencalonan seorang untuk menjadi calon itu biasanya adalah itu diatur oleh kalau itu adalah soal pilkada itu diatur dalam PKPU karena di undang-undang tidak tegas, tidak memang begitulah karakter undang-undang. Tapi kalau di dalam pencalonan presiden, maka di dalam undang-undangnya kan gitu kan. Nah, nanti diatur oleh, makanya itu yang saya katakan tadi legal open saya harus juga membantah kembali. Baca undang-undang tentang ASN yang baru. Ketika dilantik sebagai pejabat, umur itu dihitung ketika dilantik pejabat. Nah, ini beda, Bang. Bahwa kalau ASN itu bukan melalui tapi pemilihan. Tapi kita kan mau mengukur di tempat lain, digunakan ketika menjabat itu apa salah? Rejimnya berbeda. Tidak bicara rejim, kan ada bicara umum, tentu berbeda, kita tahu. Ini kan pemilihan. Ini juga sama, dipilih untuk pejabat. Oh tidak. Kalau ASN itu kan dituju dan tidak diangkat. Selalu, ada juga yang ditawarkan malah. Ada yang ditawarkan ke publik loh, jabatan-jabatan itu namanya open bidding. Open bidding terjadi di mana-mana, Mas. Open bidding itu dasarnya orang politik atau orang ASN? Semua pejabat negara sekarang kebanyakan untuk mencari yang betul-betul menurut saya ASN. Baca undang-undang lagi juga. Undang mana? Sama tanya. ASN, di ASN tidak bisa ASN itu sekarang ini open bidding pegawai manapun. Mbak Titi baca nggak itu? Open yang mana? Bidding. Yang mana itu? Oh, yang mana gimana? Bukan. Kalau memang ada, saya tahu itu. Kalau misalnya eselon 1 khusus ada tertentu, ya diberikan kepada umum. Pokoknya ya sudah, pokoknya itu ada open bidding yang tidak semua. Ya, pokoknya ada kan Anda berbeda karakteristiknya. Saya membaca Anda juga tidak sama bahwa ini harus diambil di awal. Tidak semua. Nah, silakan saja. Saya kan berpendapat. Ya, Anda silakan juga, tapi silakan saya juga untuk membantah. Saya menghargai. Tidak semua. Tapi saya nggak menghargai kalau nggak based on undang-undang saya nggak menghargai. Kalau Anda based on undang-undang seperti undang-undang ASN, saya hormati. Iya. Ini Mbak Titi gimana tadi mau ngomong? Saya sebenarnya harusnya mau closing nih, tapi ya udah pelajaran dari baik putusan MK, putusan Mahkamah Agung, memang ke depan undang-undang kita itu harus mendefinisikan spesifik soal. Jadi supaya tidak multitafsir Kalaupun memang perhitungan di pilkada itu pelantikan, maka kita harus mengeset jadwal pelantikan yang seragam seperti presiden. 20 Oktober dan kita memproyeksi tahapan, kita apapun yang terjadi PSU atau tidak, pasti 20 Oktober itu ada calon terpilih misalnya. Kalau sekarang kan belum ada nih, Prof. Pak Titi tidak berpikir kenapa sampai jadi serentak. Saya yang orang yang keberatan sejak awal. DPD itu tidak boleh masuk ke serentak itu. DPD itu rezimnya beda. Rezim yang bukan partisan. Dia ada umum yang nanti akan buat balances kepada di MPR. Di sana membuat balances dia. Artinya apa? Saya bukan yang mendukung atau yang kontra, itu kok disamakan. Siapa pemilihnya kalau begitu nanti? Nah, Mbak Titi kepikir nggak itu? Ini akar musyawarah ada digugat itu. Undang-undang itu harus digugat karena terjadi satu air sama minyak disatukan. Tujuan DPD apa sih? Mewakili daerah. Dia tidak terkait dengan partisan. Nah itu hal yang lain. Mbak Titi masih juga mikir situ kenapa kok ini beda pelantikan. Nah karena dia dibarengin juga sama lembaga yang lain. Tapi saya udah harus closing dan saya mencari persamaan dari diskusi kita pada hari ini adalah bahwa ketiga narasumber saya sepakat bahwa sebaiknya putusan MA ini, saya udah mau kepleset putusan MK. Putusan MA ini tidak dilaksanakan sekarang selagi memang prosesnya sudah berjalan, begitu kan Pak? Kalau iya, makanya kalau prosesnya memang sudah berjalan, jadi harusnya kan tidak diterapkan. Kita belum tahu, Mbak Titi sudah menyebutkan sudah berjalan, kan tentunya kita perlu kepastian apakah sudah berjalan atau semua menunggu. Nah, sudah berjalan. Nah, saya begini, karena ada
Ya. Orang-orang kita di daerah sudah berjalan. menyerahkan bab gini. Saya mempertegas, ada orang yang mau nyalon tidak boleh dari perorangan yang menurut saya. Karena umurnya belum nyampe. Bukan, karena waktu dia mau masukkan KTP sudah ditutup. Sudah ditutup. Ya. Ditutupnya kapan? Waktunya kapan ditutup? Udah lewat bulan apa? Nah, itu Mbak Titi yang itu lebih. penyerahan syarat dukungan mulai 5 Mei selama 7 hari ke depan. Oh, dan itu sudah Sudah selesai. selesai. Sekarang sedang verifikasi Ah, administrasi. Jadi sehingga tadi Anda mengatakan kalau misalnya ini hanya bisa dinikmati oleh kader-kader atau yang dicalonkan oleh partai politik, menjadi tidak adil untuk yang independen gitu. Jadi makanya sebaiknya tidak diterapkan, walaupun sebenarnya alasan penggugat Partai Garuda berharap kader-kader mereka yang umurnya mepet-mepet 30 tahun itu sebenarnya bisa ikut mencalonkan gitu. Tapi ternyata kalau di sini artinya kita cukup sepaham lah ya, bahwa kalau memang prosesnya sudah berjalan, ya sebaiknya dan sewajarnya tidak diberlakukan di pilkada sekarang, di pilkada 2029 saja, begitu ya. Kalau juga publik tidak mau menerima putusan MA. Oh, oke. Kalau mau menerima MA, go ahead, karena masih panjang waktu untuk batasan itu. Boleh saja dia mau di tengah. Artinya yang sudah ditutup tadi untuk independen harusnya bisa menikmati. Ya, karena dia akan dirujuk. Nah, ini kecurigaan yang timbul. Tetapi kecurigaan itu harus hilangkan karena ada solusi. Ya. Solusi silahkan nanti rakyat sama presiden. Artinya jangan diskriminatif diterapkannya seperti itu. Jadi berlaku untuk semua. Betul. Oke, terima kasih Prof. Gayus, Prof. Juanda dan juga Mbak Titi. Kita sudah berdiskusi pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.